Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Nomi Minako. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan selalu dukung channel ini ya. Semoga kalian semua sukses ya dan selalu sehat. Dan pokoknya salam sukses berjamaah. Dan buat kalian yang baru gabung jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian langsung tahu ada video terbaru dari aku dan langsung muncul di notifikasi kalian. Dan di video kali ini teman-teman, aku masih mau membahas tentang corona atau COVID-19 ya. Dan tentunya kalian sudah tahu apa itu corona ya, penyakit yang sekarang bukannya semakin membaik, tapi penderita itu selalu bertambah dan kemarin juga sudah dengar berita apa ya, obatnya sudah ditemukan tapi masih belum pasti juga ya. Dan hari ini aku mau membahas tentang corona ya, yang ternyata sekarang di Indonesia sudah bertambah 13 orang lagi penderita virus corona dan total menjadi 19, karena baru kemarin aja ya, baru beberapa hari aku sharing video, aku baca berita bahwa penderita penyakit corona di Indonesia itu berjumlah 6 orang ya, dan ini dalam beberapa hari ini bertambah 13 orang dan total menjadi 19 orang. Kita simak beritanya ya. Pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi 19 orang. Kalian lihat. Viva News, ini aku ambil berita dari sebuah media ya, Viva News. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto menyebutkan jumlah pasien positif virus corona COVID-19 bertambah 13 orang, sehingga per hari ini total menjadi 19 orang. Hari ini ada beberapa kasus positif yang bisa kita dapatkan ya, ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kepresidenan Jakarta Senin tanggal 9 Maret 2020. Jadi baru kemarin aja ya, dan ini berita terbaru hari ini ya, tanggal 11, dan ini konferensi persnya itu tanggal 9 Maret 2020 dan menyatakan jumlah pasien bertambah ya, yang kemarin dari 6, yang beberapa hari kemarin ya baru 6 dan sekarang ditambah menjadi 13, total 19. Ahmad menjelaskan kasus pertama diidentifikasi sebagai kasus 07, yaitu seorang perempuan 59 tahun. Kondisinya sakit ringan, sedang, dan stabil. Ini adalah kasus imported case. Jadi untuk penderita yang kasus yang ke-7 ini, dia dari penularannya, dia tertular karena dia menunjukkan bahwa baru keluar negeri ya, dan kemudian pemeriksaan baik PCR di 4 hari yang lalu hasilnya positif. Dan untuk selanjutnya yaitu pasien ke-8 ya. Pasien ke-8 ini seorang laki-laki berusia 56 tahun tertular oleh 07. Jadi penderita yang kasus 08 ini tertular dari 07 karena 08 ini adalah suami dari 07. Menurut Ahmad, kondisi pasien sekarang sedang menggunakan beberapa peralatan infus oksigen ya, karena pasien sebelum terkena corona, pasien sudah menderita diabetes dan diare. Dan selanjutnya adalah kasus ke-9, seorang perempuan berusia 55 tahun. Kondisi pasien sekarang tampak sakit ringan sedang tanpa ada penyakit sebelumnya. Pasien ini juga imported case, bukan bagian kluster manapun datang dari luar negeri. Karena ini yang kalau penyakit yang ke-9 ini juga tertular ya, dia baru dari luar negeri juga. Dan untuk kasus yang ke-10 yaitu seorang laki-laki berusia 29 tahun. Ini agak muda ya, tapi warga negara asing. Pasien tampak dalam kondisi sakit ringan sedang. Dan ini bagian tracing kita atas kasus 01 ya. Ini juga berpengaruh pada penyakit corona yang pertama ya, 01. Dan untuk kasus yang ke-11 yaitu seorang perempuan berusia 54 tahun yang merupakan warga negara asing juga. Kondisi pasien sakit ringan
sedang juga bagian tracing kontak 01. Jadi untuk kasus yang ke-10 dan ke-11 ini berhubungan dengan penderita pasien kasus 01 ya. Jadi berhubungan pada penderita kasus corona pertama di Indonesia ya. Untuk kasus yang ke-12 yaitu laki-laki berusia 31 tahun. Pasien mengalami sakit ringan, sedang, dan merupakan hasil tracing dari kasus 01. Nih, jadi ini 01 itu menularkan pada orang-orang 11, 12, dan 13 ya. Dan untuk kasus yang ke-13, tadi ke-12 ya. Dan untuk kasus yang ke-13 yaitu perempuan berusia 16 tahun dan juga tracing subcluster pada pasien ketiga. Jadi untuk yang kasus ke-13 ini juga tertular dari penderita corona di kasus 03 ya. Dan pasien ke-14 seorang laki-laki berusia 50 tahun, sakit ringan, sedang, dan importen. Kasus ini juga berasal dari penularan ya. Ini semua ini tertular, dan yang ke-14 dan sekarang 15. Penyakit ini mudah sekali menular ya, terutama kalau salah satu teman atau anggota keluarga yang terkena virus corona ini mudah sekali menular ya, karena kalau jadi penularan virus corona ini sangat gampang dan sangat mudah melalui dahak, melalui sentuhan. Jadi buat kalian harus hati-hati ya, karena gejala virus corona ini seperti gejala penyakit biasa ya pada umumnya, kayak batuk, terus panas, badan pegal-pegal, sesak napas ya. Mungkin yang paling parah, yang paling bisa dikenali kalau sesak napas ya. Tapi kalau batuk terus panas itu mungkin banyak orang awam yang tak mengenali kalau dia itu kena virus corona. Jadi untuk pasien ke-15 yaitu seorang perempuan berusia 43 tahun dan juga imported kasus ya. Pasien ke-16 yaitu seorang perempuan berusia 17 tahun terkait dengan pasien ke-15. Jadi yang pasien ke-17 ini tertular dari pasien ke-15. Jadi pokoknya semua ini masih berhubungan ya, mungkin satu keluarga atau mungkin teman dekat atau mungkin pacar atau kerabat ya. Jadi dari kasus yang ke-7 sampai ke yang 13 dan total 19 ini semuanya itu karena tertular, dan kemudian ini ya saling pokoknya menular terus gitu ya. Kemudian pasien yang ke-17 yaitu seorang laki-laki berusia 56 tahun dan imported kasus. Pasien ke-17 juga dari imported kasus ya, tertular dari penderita sebelumnya. Dan untuk yang pasien ke-17 tadi seorang laki-laki ya berusia 56 imported kasus, dan pasien ke-18 yaitu laki-laki berusia 55 tahun imported case juga. Pasien ke-19 yaitu laki-laki berusia 40 tahun dan imported case juga. Tuh benar-benar sangat mudah ya untuk penularan virus corona. Jadi mudah sekali berkembang biak, bukan semakin sedikit tapi semakin banyak penderita corona, karena dengan mudah banget corona itu menular, dengan mudah banget itu corona pindah ke orang lain gitu ya. Jadi buat kalian jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan ya, jaga kebersihan dengan sering-sering cuci tangan, muka, dan pakai masker jika keluar. Tapi untuk lebih baik itu kita hindari bepergian ke luar negeri gitu ya, kita hindari bepergian ke luar negeri atau tempat-tempat yang banyak kontak dengan orang lain, kayak seperti di mana ya, kalau misalnya kita pergi ke luar kota juga itu kan banyak kontak dengan orang lain, dan kita tidak tahu kalau orang itu kena corona atau apa, karena gejalanya itu nggak terlihat. Jadi pokoknya dimulai dari diri kita sendiri ya, harus hati-hati, jaga kebersihan, makan makanan yang bisa mencegah corona ya, dan yang penting itu jangan lupa berdoa, karena insya Allah atas pertolongan Allah kita
memohon sama Allah dan berdoa untuk dijauhkan dari segala macam penyakit ya, khususnya corona dan juga penyakit-penyakit lainnya tentunya. Dan semoga video ini bermanfaat dan see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.